Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Alhamdulillahil mujaddidil a'wam am ba'da am allati iftatahal ashhura bi syahril muharram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitaballahi ta'ala wa khairal hadi hadiyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja jamaah mushola Nurul Huda yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali hadir dalam rangka pengajian malam Selasa. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini menjadi amal ibadah kita untuk bekal ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak-bapak sekalian, malam hari ini materinya agak spesial karena kita sudah memasuki bulan yang mulia, yakni bulan Muharram. Ya Bu ya, kita sudah berada di bulan Muharram. Insya Allah besok kalau mengikuti pemerintah kita disunnahkan puasa 10 Muharram besok hari Selasa. Tapi kalau ngikutin NU 10 Muharram jatuhnya hari Rabu. Kita puasa Bu 2 hari sunnahnya, tanggal 9 Muharram dan 10 Muharram hari Asyura. Ya, yang puasanya yang mau puasa yang tadi tuh, kalau yang tadi udah puasa mau ngikutin pemerintah berarti tanggal 9 Muharram hari ini tadi nih, besok 10. Tapi yang ngikutin NU, orang NU, kita yang NU itu besok masuk tanggal 9 Muharram hari Tasu'ah, besoknya lagi 10 Asyura. Kata Nabi, Abdulus Syam ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Seutama-utama, seabdol-abdolnya puasa sunnah setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram, tanggal 9, tanggal 10. Atau boleh tanggal 10, tanggal 11. Jangan cuma 1 hari. Kalau 1 hari, kali itu mirip dengan orang Yahudi. Orang Yahudi juga puasa, tapi puasanya tanggal 10 Muharram. Pak ya. Jadi besok. Nah, apa keutamaan orang yang berpuasa di 10 Muharram? Nabi pernah ditanya. Kata Nabi, yukaffirus sanatal madiyah. Puasa di tanggal 10 Muharram, maka itu akan menghapus dosa-dosa dia selama 1 tahun. Jadi kalau hari Rebo kita puasa,
10 Muharram atau yang megangnya pemerintah besok 10 Muharram, maka dosa-dosanya dihapus oleh Allah selama 1 tahun yang lalu. Masya Allah, alhamdulillah ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang besok nggak kemana-mana ya, yang memang kerjanya nggak terlalu berat ya, berazam aja dari malam ini untuk berpuasa. Ya Allah, saya besok mau puasa gitu. Mudah-mudahan insya Allah kuat. Tapi kalau nggak diazamkan kadang-kadang nggak kuat. Apalagi pas kita keluar rumah ada nasi padang umpamanya, itu yang berat. Itu ya, yang berat. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Muharram itu identik dengan hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Walaupun sebenarnya hijrahnya Nabi itu bukan di bulan Muharram, tapi di bulan Rabiul Awal. Jadi Nabi itu berangkat hijrah menuju Goa Sur itu tanggal 27 Safar. Menginap Nabi di Goa Sur selama 3 hari, malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu. 3 malam Nabi nginep di Goa Sur. Baru tanggal 1 Rabiul Awalnya Nabi melaksanakan hijrah dari Mekah ke Madinah. Tanggal 8-nya Nabi sampai di Kubah. Sampai di Kubah. Tanggal 8 sampai di Kubah. Tuh. Kemudian beliau membangun masjid yang disebut dengan Masjid Kubah. Maka siapa orang yang berangkat haji, berangkat umroh, maka disunahkan, bahkan didahulukan untuk sholat sunnah 2 rakaat di Masjid Kubah. Siapa orang, kata Nabi, yang sholat sunnah 2 rakaat di Masjid Kubah, maka sama dengan dia berangkat 1 kali umroh. Masya Allah, ya luar biasa. Tuh. Yang udah berangkat, alhamdulillah bisa berkunjung ke masjid yang pertama kali dibangun sama Nabi ketika sampai di Madinah. Nah, hijrah itu adalah peristiwa yang begitu luar biasa. Peristiwa yang sangat penting. Kenapa? Karena hijrah itu menjadi tonggak sejarah penting bagi umat Islam. Hijrah itu menjadi awal kebangkitan Islam. Karena setelah hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah, Islam berkembang pesat, menjadi bahkan Islam kurang lebih tidak sampai 100 tahun, Islam menjadi mercusuar perkembangan ilmu dan pengetahuan di seluruh dunia. Pusatnya kota Baghdad di Irak. Tuh. Itu awalnya dari hijrah Nabi. Tuh. Dari awalnya, maka hijrah itu adalah awal kebangkitan Islam. Bahkan di zaman Khalifah Umar bin Khattab, hijrah dijadikan sebagai awal penanggalan kalender Hijriyah. Tuh, Hijriyah. Jadi hijrahnya Nabi itu dimulai penanggalan kalender hijrah dimulai dari hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sangat disayangkan, peristiwa yang sepenting, yang luar biasa ini banyak kita umat Islam yang tidak memahaminya. Makna-makna di balik peristiwa yang luar biasa ini. Maka malam hari ini nih, kita coba sama-sama membedah apa saja sebenarnya nilai-nilai, kandungan-kandungan hikmah, pelajaran-pelajaran hidup yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil dari peristiwa hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, untuk kita jadikan pelajaran buat bekal kita menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Itu. Orang kan kadang-kadang, mohon maaf, hijrah Muharram selalu identik dengan santunan anak yatim, tapi jarang yang dibedah mengenai apa sebenarnya pelajaran dari hijrah buat kita. Ini jarang. Gitu ya. Maka malam ini kita coba sama-sama untuk membahas. Saya mulai dari kronologis ceritanya hijrah.
Jadi awalnya orang-orang kafir itu, orang kafir Quraisy, kenapa ingin membunuh Nabi? Karena mereka melihat keberhasilan dakwah Nabi di Madinah. Jadi Nabi dakwahnya di Madinah berkembang. Di Mekah tidak berkembang. Lalu sepakatlah kabilah-kabilah Arab kafir Quraisy untuk membunuh Nabi, mengusulkan membunuh Nabi. Mereka kumpul di satu tempat namanya Darun Nadwah. Darun Nadwah itu adalah tempat perkumpulan orang-orang Arab. Sebenarnya Darun Nadwah itu dibangun oleh kakeknya Nabi yang namanya Qusay. Jadi nama Nabi itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdi Manaf bin Qusay. Nah, kakek Nabi yang kelima ya. Yang kelima itu yang membangun Darun Nadwa. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdi Manaf bin Qusain bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ain bin Ghalib bin Fihrin bin Malik bin Kinana bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Udad, terus sampai ke Nabi Ismail, sampai Nabi Ibrahim, sampai Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Nah, mereka kumpul, lalu Allah memberitahu kepada Nabi, wahai Muhammad, engkau sebentar lagi akan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy, maka hendaklah engkau hijrah. Lalu Allah perintahkan beliau hijrah ke Madinah. Tuh, awalnya begitu ceritanya hijrah. Jadi orang kafir Quraisy nggak senang dengan dakwah Nabi. Lalu Nabi memerintahkan Ali bin Abi Thalib, sepupunya, sahabatnya, untuk tidur di pembaringan beliau dengan diberikan selimut hijau dari Hadramaut, dari Yaman. Jadi Ali yang menggantikan malam itu tidur di pembaringan Nabi. Nabi kemudian keluar sambil meletakkan tanah, membaca surah Yasin. Jadi keluar rumahnya udah dikepung tuh sama orang kafir Quraisy, ingin membunuh Nabi malam itu, sepakat membunuh Nabi. Nabi keluar dari rumah sambil baca doa, sambil baca surah Yasin. Ayatnya waja'alna mim baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda fa agsainahum fahum la yubsyirun. Nabi baca itu. Waja'alna mim baini aidihim sadda. Kami jadikan di depan mereka ada penghalang. Jadi enggak ngelihat. Orang kafir Quraisy enggak ngelihat Nabi keluar. Wa min khalfihim sadda. Di belakang Nabi juga ada penghalang. Jadi nggak kelihatan, Allah butakan mata mereka orang-orang kafir Quraisy. Nabi keluar. Ada yang ngusulin, Pak Ustadz, ini ayat ini boleh juga nih. Kan besok ada operasi Zebra nih. Iya kan? Besok nih ada operasi se-Indonesia nih ya. Oh, besok Razia. Nih yang buat bapak-bapak yang suka Gojek nih. Baca aja ini nih. Jadi kalau ada polisi, ya polisi rombongan tuh yang pakai baju ya coklat yang ya kan, kita baca waja'alna mim baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda fa agsainahum fahum la yubsyirun. Ayo kan, mudah-mudahan polisi matanya dibutakan. Jadi nggak ngelihat kita lewat gitu. Ya. Asal yakin. Kalau ragu-ragu, waduh, ragu nih, nggak bisa ketangkap. Ya. Ya. Atau suami mau keluar dari rumah, bininya galak, itu baca itu aja. Waja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda. Biar bini enggak ngelihat gitu, ya. Biar bisa ngopi sama Pak Edi, maksudnya di musola gitu. Ya. Jangan baru nongkrong maunya pulang aja. Ngomong aja kenceng. Giliran ditelepon sama bini aja bego mendadak. Iya mah pulang mah. Lalu orang-orang kafir ini terperanjat. Ternyata yang tidur mereka lihat di kamar itu bukannya Nabi, tapi Ali bin Abi Thalib. Inilah Allah membatalkan rencana jahat mereka. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka membuat tipu daya, kata Allah. Lalu Allah membalas tipu daya mereka, dan Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Tuh. Jadi orang kafir Quraisy mau membunuh Nabi, tapi Allah kemudian membalas tipu daya mereka. Jadi akhirnya
Nabi selamat, Nabi pergi bersama Sayyidina Abu Bakar. Bahkan ada satu riwayat bahwa orang-orang kafir Quraisy itu kayak ngedengar suara perempuan di rumah Nabi. Jadi mereka nggak berani, orang-orang Arab itu nggak berani masuk ke rumah orang yang ada suara perempuan doang. Nah, mereka pasti akan dikecam oleh suku-suku yang lain. Beraninya sama perempuan, begitu. Akhirnya mereka nggak jadi. Padahal nggak ada perempuan, tapi ada suara perempuan. Inilah salah satu tipu daya yang Allah buat mereka, membalas tipu daya mereka. Lalu pertanyaannya, kenapa Ali bin Abi Thalib berani mengambil resiko untuk tidur di pembaringan Nabi? Padahal saat itu taruhannya nyawa itu Ali bin Abi Thalib. Tuh. Kenapa teh? Nggak tahu RT. Tuh. RT aja nggak tahu bagaimana ansipnya ya. Kenapa Ali berani? Nah, jawabannya karena Ali merasa ini adalah sebuah kehormatan yang Nabi berikan sama beliau, yang tidak diberikan kepada sahabat yang lain, cuma kepada Ali. Tuh. Ini kehormatan dari Nabi buat beliau. Yang kedua, beliau berpikir kalau yang meninggalnya Nabi, nanti dakwah akan berhenti. Biarin Ali yang mati menjadi taruhannya, menjadi bempernya perjuangan Nabi. Kalau Ali yang mati, masih akan muncul Ali yang lain. Tuh, begitu. Nah, ini sebuah pelajaran yang luar biasa yang harus kita petik. Juga pelajarannya apa? Ini sebenarnya Nabi sedang mengajarkan kepada kita hakikat hidup yang sebenarnya, Bu. Jadi hidup itu bukan sekedar narik napas, ngeluarin napas. Hidup bukan sekedar makan, minum, tidur, kawin. Kalau hidup itu cuma sekedar makan, minum, tidur, kawin, apa bedanya kita sama binatang? Betul apa betul, Bu? Hidup itu adalah berkesinambungan. Hidup itu adalah berkelanjutan. Kalau binatang mati, binatang gak diminta pertanggungjawaban. Tapi kalau kita manusia mati, kita akan diminta pertanggungjawaban. Semua amal ibadah, semua perbuatan kita di dunia ini pasti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Tuh, siapa orang yang berbuat kebaikan walaupun sekedar biji sawi, maka Allah akan balas. Begitu juga apabila dia melakukan perbuatan kejahatan, walaupun sekedar biji sawi atau sebesar atom, Allah akan balas. Tuh. Jadi di situ sebenarnya inti pelajaran, hikmah salah satu dari hijrah, bahwa hidup bukan sekedar menarik napas, mengeluarkan napas. Hidup bukan cuma makan, tidur, berangkat kerja, pulang kerja, tidur, main HP, kawin, terus kerja lagi, berangkat lagi, kawin lagi, terus sembahyang kagak pernah, kamu sholat nggak pernah, ngaji nggak pernah datang, ya kan? Jadi hidupnya begitu aja. Apa bedanya dia sama binatang? Tuh. Padahal dia nanti akan menghadapi pertanggungjawaban. Ketika mayat, kata Nabi, diantar menuju ke kuburan, yang nganter 3, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Hartanya nganter, keluarganya ikut, bininya ikut. Kalau bininya 2, bininya 2 ikut. Tiga-tiganya ikut. Anaknya ikut, mantunya ikut, semuanya pada ikut. Hartanya ikut, amalnya ikut. Tapi kata Nabi, sayang, yang 2 pulang lagi ke rumah. Apa yang pulang? Harta kita pulang. Mobil tuh yang baru lunas tuh Innova, pulang dari Hutan Jati, nggak dimasukin ke kuburan tuh, ya kan? Keluarga, bininya yang katanya cintanya luar biasa, ya kan? Makan sepiring berdua di bawah pohon toge umpamanya, itu nggak ada yang ikut.
Ya kan, makan roti dibelah dua, sehidup semati selalu berdua. Enggak mungkin. Kalau kita mati, bini kita enggak ada yang ikut. Bahkan kalau laki-laki istrinya meninggal, dia duduknya jauh di depan pintu. Enggak di dekat makam istrinya. Mana ada laki-laki istrinya meninggal di depan makam istri, di depan jenazah istrinya. Mama, ya Allah, ma, ya enggak, jarang. Malah di sono di depan. Bahkan saya pernah nyelawat ke rumah saudara saya nyariin lakinya mana, lakinya lagi di kamar mandi ngisiin air. Ini kan tamu banyak apa banyak, jangan ngumpet bang, cing jangan ngumpet sini. Dia kabur kemana tahu. Ya Allah, tuh. Yang tinggal cuma satu, the best friend, teman terbaik kita ketika kita meninggal dalam kubur, ditutup di dinding ari, kemudian gelap, yang nemenin kita cuma satu, yakni amal perbuatan kita. Iya kan? 7 langkah orang pergi meninggalkan kuburan, malaikat munkar dan nakir datang akan menanyakan pertanggungjawaban kita. Masya Allah. Maka amal kita. Maka sekarang kita ngaji, ini yang insya Allah yang akan menyelamatkan kita. Ini yang akan menjadi bekal kita ketika di alam kubur. Nggak ada lagi. Kalau ngandelin sholat Pak, nggak cukup sholat kita buat kita menyelamatkan kita dari siksa kubur. Mungkin ngaji kita ini. Sekarang saya tanya, apa ada acara sepenting pengajian? Ada nggak acara sepenting pengajian Bu? Nggak ada. Saya belum pernah nemuin acara sepenting pengajian. Ada nggak acara seberkah pengajian? Nggak ada, nggak pernah saya nemuin hadis-hadis tentang satu acara pertemuan alumni, rapat, tahlilan yang pahalanya bisa ngalahin pengajian. Nggak ada, saya nggak pernah nemuin. Tapi kenapa kita lebih mementingkan acara-acara di luar pengajian? Padahal pengajian luar biasa, duduknya aja kita di pengajian, maka pahalanya lebih afdol daripada kita sholat 1000 sholat sunnah. Bahkan kita duduk lebih afdol daripada kita ngiringin 1000 jenazah. Tuh. Bahkan lebih afdol daripada kita menjenguk 1000 orang sakit. Tuh. Mana ada? Bahkan duduknya kita di sini aja kata Nabi, seakan-akan engkau duduk di taman-taman sorga. Mana ada di dunia ini kenikmatan kayak taman sorga? Udah nggak ada, nggak ada. Ada nggak kafe atau tempat wisata di puncak atau di mana yang sama seperti taman sorga? Nggak ada, cuma di sini di taman sorga Bu. Udah gitu kita disediain pisang, ada jeruk, ada kue molen, ada gandasturi. Tapi gandasturinya tipis amat itu ya. Iya, kalau dulu mah gandasturi gede-gede tebal, tipis-tipis. Iya. Ya. Ini sebenarnya gandasturi apa keripik gandasturi? Iya. Nggak ada nggak acara? Tapi kenapa kita tidak mementingkan pengajian? Nah itu masalahnya. Padahal Pak, hari malam Selasa ini, apabila kita nggak ngaji, keutamaannya kita nggak akan dapat. Dia akan pergi. Sampai kapan? Sampai hari kiamat dia nggak akan kembali lagi. Ini malam ini apabila kita nggak ngaji nih, maka kita nggak dapat keutamaan yang dari Nabi. Bahkan kata Nabi, orang yang berangkat ngaji dari rumahnya Bang Umar nih, Pak Wid, dari Kapuk kemari, itu dia jalan di antara kepakan sayap-sayap malaikat. Masya Allah. Litolabil ilmi ridon bima yasna'u. Kenapa? Karena malaikat ridho sama orang ngaji. Masya Allah. Gak ada acara sepenting pengajian. Tapi kenapa kita males untuk ngaji? Nah jawab sendiri dah. Ya. Jawab sendiri masing-masing dah. Mungkin karena dunia, ya kan? Kalau capek-capek dikit, pilek-pilek dikit mah udah kita ngaji aja. Orang ngajinya juga sebentar, enak kok. Kalau pilek disediain tes robot, ya kan, diminum anget. Ada kopi sediain kopi, begitu. Itu satu tuh pelajaran. Imam Ali kenapa menggantikan posisi tidur Nabi? Karena Imam Ali, Nabi mengajarkan sama kita, hidup bukan sekedar menarik napas. Hidup adalah kelanjutan. Kita akan terus berjalan sampai ke alam kubur, sampai ke alam akhirat. Tuh. Ya.
Diriwayatkan oleh Aisyah, Imam Bukhari meriwayatkan hadis Rasulullah siang hari itu datang kepada Sayyidina Abu Bakar sahabatnya untuk mengajak hijrah. Abu Bakar nangis kegirangan. Kemudian Rasulullah mengatur rencana perjalanan, menyiapkan bekal, menyiapkan unta, kemudian menghubungi orang-orang yang berkaitan dengan perjalanan ini, orang-orang yang menjadi tim sukses beliau ketika. Jadi kemudian tanggal 27 Safar Rasulullah itu berangkat tengah malam. Nabi dan Abu Bakar menuju Goa Sur. Goa Sur itu jaraknya 4 kilo dari Mekah. Nah, yang udah pernah ke sana bisa ngeliat tuh di atas tuh. Kita nggak naik ke atas, biasanya jamaah haji, jamaah umroh nggak ke atas. Bahkan sekarang udah ada gantungan kayak di Taman Mini tuh. Kayak di Taman Mini, nah, bisa ngelihat Goa Sur. Goa Sur itu 4 kilo dari Mekah. Tingginya 748 meter. Tingginya tuh Goa Sur. Ya. Kemudian Nabi berjalan di ujung jari agar tidak meninggalkan jejak yang dapat ditelusuri Qaib. Jalur selatan Mekah yang biasanya menuju Yaman, bukan jalur utara yang biasa ke Madinah. Jalannya sempit, terjang penuh bebatuan. Jadi Nabi itu enggak berjalan seperti orang biasa menuju jalur utara, menuju Madinah, tapi beliau menuju arah selatan supaya tidak dikejar sama orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy sudah mengejar. Dan Rasulullah itu bayangkan Pak, jalannya aja pakai ujung jari, bukan pakai telapak kaki, ujung jari. Kenapa Nabi pakai ujung jari? Karena kalau pakai telapak kaki, nanti telapak kakinya akan terdeteksi, akan dibaca sama Qaib. Orang Arab itu punya kemampuan yang luar biasa untuk melacak jejak. Jadi apabila kita jalan, orang Arab itu bisa tahu jejak kita. Makanya Nabi itu jalannya pakai ujung jari supaya tidak ketahuan. Yang kedua, Rasulullah menyuruh Amir bin Fuhairah untuk membawa kambing ke Goa Sur supaya menghapus jejaknya, telapak kaki. Kalau enggak ketahuan. Itu luar biasanya orang Arab punya keahlian bisa membaca jejak, namanya Qaib. Kemudian terus Rasulullah dikasih onta sama Sayyidina Abu Bakar, tapi Rasulullah menolak, nggak mau. Kata Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah saya ngasih ikhlas, saya girang hati saya, enggak, saya beli aja. Akhirnya karena didesak, Abu Bakar mau menerima uangnya Nabi, beli onta buat perjalanan hijrah ke Madinah. Pelajaran apa nih yang kedua yang bisa kita ambil, Bu? Luar biasa ini. Jadi Rasulullah sebenarnya ingin mengajarkan kepada kita umatnya bahwa perjuangan itu butuh pengorbanan. Berjuang harus berani berkorban. Hidup harus berani berkorban. Bagaimana kita menghidupkan Islam? Jangan kita hidup dari Islam. Tuh. Jangan kalau ada yang enak di Islam kita ikut. Giliran yang gak enak kita gak datang. Malam ketiga ya ada besek, datang kita. Gitu ya. Ya, datang kita. Tapi malam keempat kagak datang, kagak ada, sepi yang tahlilan. Ya Allah, ya enggak. Giliran bangun musola, ya kan, yang nggak ada duitnya minta bantuan, nggak mau. Giliran ada korban, ada dagingnya pada datang. Jadi sebenarnya Rasulullah mengajarkan sama kita, yang namanya dakwah itu butuh pengorbanan, butuh waktu, butuh biaya, butuh tenaga, gitu. Yakin kalau kita berkorban dalam jalan Allah, dalam dakwah, maka Allah akan memberikan keberkahan kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya, ngurus musola, ngurus masjid, ngajar ngaji. Kalau niatnya lurus, niatnya ikhlas sama Allah, maka jangan pernah khawatir. Pasti Allah akan memberikan keberkahan di dalam hidupnya dan semua keluarganya. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Jadi lurusin niat, jangan salah langkah nih. Jangan salah dari awal udah salah nih. Ya kan? Man saraqat bidayatu saraqat nihayatuhu. Siapa orang yang awalnya itu baik, maka akhirnya baik. Siapa orang yang awalnya jelek, maka ujungnya juga akan jelek. Enggak ada berkahnya. Jangan jadikan agama sebagai alat politik,
Jangan jadikan agama sebagai untuk menumpuk harta buat naik jadi jabatan. Kita ngajar ngaji, udah ngajar ngaji lillahi ta'ala. Jangan pernah khawatir, Allah pasti akan memberikan balasan sama kita. Tuh, berkah, ada aja rezekinya. Apalagi ustadz ngajar ngaji nih, rezeki mah ada aja. Kadang-kadang ada yang nganterin makanan, ya kan. Kadang-kadang tuh wali santri, kadang dia nggak bayaran nggak apa-apa. Ya ntar juga ada dari jalan lain rezeki datang, gitu. Tuh pelajaran kedua, hidup adalah pengorbanan. Kalau mau dakwah, mau berjuang, maka harus berkorban. Nabi nggak mau nerima, nggak mau. Nabi ngeluarin duit sendiri buat hijrah. Ya. Jadi kita yang punya harta, berkorbanlah dengan harta kita buat pengajian. Kita yang punya ilmu, medsos, teknologi, iptek, HP, maka bikin share pengajian. Tuh kayak Bang Hasan, Bang Ajat, pakai YouTube apa. Ini alhamdulillah ini gara-gara YouTube. Ya, Pak Edi, Ismail, saya jadi terkenal gitu ya. Ya. Tapi bukan soal itunya, tapi kan orang pada memahami, ya kan. Saya kirim kemarin tuh masalah tasjid di dalam sholat. Ada yang komentar sama saya WA, Pak Ustadz alhamdulillah saya baru tahu ternyata baca at-tahiyat itu juga pakai hukum-hukum ya. Saya baru tahu Pak, saya ngaji udah lama tapi belum tahu. Tuh, alhamdulillah. Jadi ilmu yang manfaat. Begitu. Share aja. Senin tanggal 1 Rabiul Awal Nabi menuju Madinah ditemani oleh Abu Bakar dan Abdullah bin Uraik. Abu Bakar sahabat setia beliau. Ya kayak Pak Edi sama RT Mailah berdua tuh jalannya ya kan. Ya kan selalu berdua, ya kan. Sama Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar. Bahkan Sayyidina Abu Bakar satu-satunya sahabat Nabi yang namanya disebut Allah dalam Quran. Luar biasa. Tuh, sebagai sahabatnya Nabi. Nabi kemudian ditunjuki jalan oleh seorang yang bernama Abdullah bin Uraik. Siapa Abdullah bin Uraik? Beliau adalah non muslim, orang Kristen yang menjadi jalan, menunjukin jalan. Ini menandakan bahwa Rasulullah tidak pernah ada persoalan soal toleransi dengan non muslim. Rasulullah baik, bahkan hubungan baik dengan siapapun, termasuk dengan orang Kristen. Nggak ada masalah selagi itu hubungan masalah sosial, kecuali agama, itu beda. Nabi kemudian menyelusuri Laut Merah, jalur berbeda dari yang biasa ditempuh. Bertemu Surakoh yang ingin membunuh Nabi. Jadi tengah perjalanan ada Surakoh bawa pedang, naik kuda mau membunuh Nabi. Baru dia mau membunuh Nabi, ternyata kudanya itu kakinya terpelosok ke tanah, ambles kudanya. Akhirnya Surakoh tobat dan beliau kemudian masuk Islam. Beliau melindungi Nabi. Tanggal 8 Rabiul Awal beliau tiba di Kuba, 5 kilo dari Masjid Nabawi. Disambut hangat di Kuba, beliau membangun masjid yang disebut dengan Masjid Kuba. Masya Allah, masjidnya luar biasa Pak. Kalau kita udah pernah ke sana, itu suasananya, masjidnya kecil ya Pak Ji ya. Masjidnya kecil, Kuba itu kecil, tapi indah gitu, cakep. Sembayang 2 rakaat, pahalanya sama dengan 1 kali umroh kata Nabi. Masya Allah. Jadi orang yang pada umroh buru-buru pada datang ke Masjid Kuba. Mudah-mudahan bapak-bapak yang belum umroh Allah berangkatkan bisa umroh, bisa sholat di Masjid Kuba. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan pada bareng ya kita ya Bu ya, bisa ke Masjid Kuba. Sampai kemudian Nabi sholat Jumat di Bani Salim, Lembah Wadi. Lalu beliau sholat di Masjid Jumat. Jadi ternyata di sana ada disebut Masjid Jumat karena masjid itu dipakai buat pertama kali Nabi sholat Jumat. Masjid Jumat. Waktu ke sana saya enggak ziarah ke sana, enggak city tour, enggak ke Masjid Jumat. Sampai Nabi di Yasrib. Yasrib itu Madinah. Dulu namanya Yasrib, diganti menjadi Madinah. Yasrib itu nama orang Yahudi. Lalu sama Nabi diganti. Wah, ini kampung kayaknya jelek nih. Jangan nama bedeng kayaknya nih ya. Udah ganti aja, ganti. Nah, diganti namanya. Jadi kampung apa umpamanya? Udah ada hutan ya, hutan bahagia atau kampung apalah yang jadi sejuk gitu. Nabi ganti itu Madinah, Yasrib jadi Madinah. Apa artinya? Madinah itu artinya yang bercahaya, peradaban.
kota peradaban. Dan itu terbukti. Kemudian Islam kemudian berkembang menjadi pusat peradaban di dunia. Tuh. Ya, jadi Yasrib. Jadi kalau nama-nama jelek mendingan diganti. Ya, jangan pakai nama-nama jelek, apalagi manggil-manggil orang. Ya kan, jangan. Nama anak ngikutin bapak emaknya. Takut nggak diaku kali itu emaknya bapaknya. Anak bapaknya Ibas, emaknya Kokom, Baskom. Oh ya aduh. Ya, jangan. Nama anak tuh yang mengandung kehambaan, Abdullah, Ahmad, gitu. Mengandung pujian, Ahmad, Muhammad, Mahmud, itu bagus. Ya. Kemudian Nabi disambut di Madinah dengan suasana yang meriah sambil mengumandangkan sholawat. Tola'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'alillahi da Tola'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina madalillahi da. Nabi benar-benar dilulukan, Masya Allah. Di Mekah Nabi dicaci maki, dilemparin kotoran onta, mau dibunuh. Kampungnya sendiri Nabi sedihnya luar biasa. Bahkan ketika beliau mau meninggalkan kota Mekah, beliau itu berdiri di satu tempat namanya Jazwaroh. Namanya Jazwaroh, Pasar Seng. Waktu tahun 80, 90 masih ada. Nyak saya, emak saya, encing saya, nenek saya berangkat haji. Tahun 92 saya SMP, Pasar Seng katanya masih ada. Waktu semalam tuh bahas di Bulak, Pedongkelan. Saya tanya encing saya samping ngaji, "Cing, waktu haji Pasar Seng masih ada?" "Masih ada, Bul. Masih ada Pasar Seng." Tahun 2015 saya ke sono udah nggak ada. Udah diperluasan menjadi masjid Mekah, Masjidil Haram. Jadi udah digusur, nggak ada Pasar Seng. Nah, Pasar Seng itu Jazwaroh, tempat Nabi pernah berdiri sambil menangis memandang kota Mekah, tempat kelahirannya. Beliau mengatakan, innaka khairu abdil ardillah. Wahai Mekah, engkau adalah sebaik-baik negerinya Allah, kata Nabi. Wa uhibbu biladillah. Aku cinta kepadamu Mekah. Aku sayang padamu kota Mekah, kota kelahiranku, tempat aku dilahirkan dan dibesarkan, kata Nabi. Seandainya, kata Nabi, walaula ahlaka ahrajuni ma kharajtu. Seandainya wargamu tidak mengusir aku dari sini, niscaya aku tidak akan pernah meninggalkan kota Mekah. Masya Allah. Nabi nangis, Nabi ngeluarin air mata. Hijrah, perjuangannya yang luar biasa. Meninggalkan kampung tempat beliau dilahirkan dan dibesarkan, membawa harta yang sekedar yang bisa dibawa, meninggalkan sanak saudara. Kalau bukan panggilan iman, Nabi dan sahabat nggak mungkin. Para Nabi dan sahabat mau perjalanannya 450 km jalan kaki. Kalau siang panasnya membakar kulit sampai 50 derajat Celcius. Kalau malam Mekah Madinah, terutama Madinah itu ya Pak Haji, Madinah itu dinginnya menusuk ke tulang sulbi. Bahkan kita pakai AC aja tidur, AC dimatiin nih, dinginnya masih luar biasa di Madinah. Luar biasa, apalagi kita di luar hotel. Itu Nabi jalan kaki selama 8 hari perjalanan. Kalau bukan karena panggilan iman, Rasulullah nggak mungkin kuat melaksanakan hijrah. Coba kita bayangkan, ya kan? Rasulullah sampai nangis. Mekah nggak mau Nabi tinggalin. Orang sholat di Mekah aja 1 rakaat sholat dia, satu kali dia sholat di Masjidil Haram, pahalanya 100.000 dibandingkan dia sholat di musolah Nurul Huda atau di Nurul Palah. Ya Allah. Makanya ibu-ibu yang punya duit jangan disimpan aja ya. Pak,
Udah berangkat umroh, nggak ada ruginya. Ya umroh 30 juta rugi, nggak ada ruginya. Orang sholat di sono aja, sekali sholat pahalanya 100.000. Coba, mana ada kita di sini dapat pahala kayak begitu? Masya Allah. Ya Rasulullah akhirnya pergi meninggalkan Madinah, meninggalkan kota Mekah. Lalu apa hikmah yang bisa kita ambil yang ketiga dari peristiwa ini? Beliau melakukan perjalanan dengan rencana yang matang, segala perhitungan. Bila tidak ada lagi upaya, baru beliau memohon pertolongan kepada Allah. Beliau siapkan rencananya matang, rencananya benar-benar luar biasa. Beliau siapin ada Asma bin Abu Bakar, anaknya Sayyidina Abu Bakar, yang membantu membawa makanan ke Gua Sur. Dia punya selendang namanya Zatun Nitokoin. Selendangnya dirobek dua, yang satu buat bawa minum, satu buat bawa makanan buat Nabi. Ke atas ada Abu Bakar, Abdullah bin Abu Bakar, anaknya Sayyidina Abu Bakar, yang membantu ke atas. Terus ada Amir bin Fuhairah yang membawa kambing menjadi intelnya Nabi. Ada Abdullah bin Oraik yang menjadi jalur perjalanan menuju ke Madinah. Jadi benar-benar Nabi udah rencana matang. Nah, ini pelajaran apa yang Rasulullah? Nah, Rasulullah itu mengajarkan sebenarnya tawakal kepada kita, Pak. Jadi ketika Rasulullah di Gua Sur, sembunyi di Gua Sur, itu terjadi perbedaan suasana batin antara Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar. Nabi tenang, Sayyidina Abu Bakar ini ketakutan, hatinya resah gelisah, enggak tenang, karena orang kafir udah di pintu, udah di mulut goa. Seandainya orang kafir itu nengok aja ke bawah, tuh kaki Nabi udah kelihatan, karena Gua Sur itu kecil. Abu Bakar udah takutnya udah luar biasa. Kata Abu Bakar, ya Rasul, kalau dia tahu kita di dalam, mati kita udah takdirnya, udah nggak hidup lagi kita. Tapi Nabi hatinya tenang. Kata Nabi, bahkan Nabi menenangkan Abu Bakar. La tahzan, innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, jangan sedih, jangan takut. Allah beserta kita. Tuh, ditenangin. Kenapa? Kok bisa Nabi tenang? Abu Bakar gelisah. Nah, ini pelajaran tawakal sebenarnya, Bu, buat kita. Jadi Nabi itu udah usaha, tawakal itu kan usaha maksimal dalam batas kemampuan kita. Kita udah usaha, tapi di balik batas kemampuan kita ada yang namanya inayatullah, pertolongan Allah. Di balik, di luar dari usaha ikhtiar kita, ada yang disebut biiznillah, izin Allah. Kalau nggak izin nggak bisa. Kalau dapat izin Allah, ada di balik itu ada iradatullah, ada iradah kehendak Allah. Gitu. Dokter cuma memberikan ikhtiar, menolong sebatas kemampuan dokter, ilmunya, tenaganya, alat-alat canggih, ya kan, semua digunakan dari dalam untuk membantu menyelamatkan nyawa pasien. Tapi di balik itu semua ada yang disebut dengan takdir Allah. Kalau memang Allah udah takdirkan dia meninggal, walaupun ditolong dengan usaha ikhtiar yang maksimal, pasti dia meninggal. Jadi Rasulullah ingin mengajarkan sama kita, Pak, ada saatnya kita ikhtiar, kita usaha, ada saatnya kita berserah diri kepada Allah. Jangan ibu-ibu suami itu ditetepin, pokoknya pulang kalau ngojek bawa duit 300.000 ya, kalau nggak 300.000 gue siram sama air. Astagfirullahaladzim. Emang rezeki bisa ditentuin? Nggak bisa. Suami kita udah ikhtiar, udah kerja sebatas maksimal kemampuan dia, sampai ngojek, sampai kemana Pak Edi? Kelurahan Parung ya? Sampai semper sono, sampai kemana-mana. Pak Ustadz saya ngojek, pas saya lihat, kelurahan Legok, jauh amat. Tuh, saking nyari duitnya tuh ikhtiar. Tuh tukang gorengan, siapa namanya tuh tukang gorengan? Jangan cendut, nggak enak. Tuh si Mas tuh yang suka gorengan. Ketika dia ngidupin kompor, dia manasin minyak, itu dia lagi ikhtiar. Kemudian dia ngadonin terigu, dia lagi ikhtiar. Dia goreng satu-satu, dia ikhtiar. Bakwan, pisang goreng dia goreng. Tumpukin sama dia, itu ikhtiar. Tapi laku apa enggak, apa dia bisa jamin? Laku habis apa enggak bukan urusan dia, urusan Allah. Manusia wajib berusaha, tapi manusia tidak wajib berhasil. Berhasil hanya hak prerogatif Allah. Enggak boleh.
Ntar mah ujung-ujungnya tuh gorengan habis aja. Sore mah iya kan, tadi gorengan numpuk begitu bang, kok habis aja? Iya, sisa dikit saya kasih Pak Edi. Gitu. Iya, habis Bang Pono sama Pak Edi suka begini mulu tangannya. Iya, iya tangan begini kan, orang kalau tangan begini kan ketahuan ya. Iya kan, Bang Pono tangannya begini aja ketahuan, belum ngerokok. Ya maaf nih ya, maaf. Iya orang kalau tangannya begini aja nih, dari pagi nih kasih rokok. Maaf nih Pak Edi ya, saya bukan menghina nih. Tuh. Jadi Rasulullah ngajarin kita ikhtiar, sebatas maksimal usaha kita. Kita usaha, tapi soal dapat apa enggaknya itu bukan urusan kita. Makanya istri yang soleha itu istri yang punya sifat tawakal yang luar biasa sama Allah. Udah bang, abang usaha aja bang. Soal dapat berapanya, neng mah nggak pernah mikirin bang. Abang jualan es, udah jualan es krim aja bang. Hujan neng, udah pulang aja bang. Hujan mana ada yang beli? Iya udah neng, bang udah pulang aja. Udah es krimnya biarin, ntar neng angetin di rice cooker. Gitu. Tuh istri yang solehal, luar biasa. Es krim aja diangetin loh di rice cooker. Udah bang, ntar kita bagi-bagi sama tetangga lah. Itu es, emang rezekinya mereka kali. Gitu. Ya belon aja kali itu perempuannya. Es krim diangetin. Masya Allah. Artinya apa? Artinya Rasulullah ngajarin kita dari hijrah ini, usahalah kita. Kalau kita sakit, kita jangan diem aja. Kita berobat, ikhtiar, usaha sekemampuan kita. Jaga pola makan, jaga pola tidur, gitu. Tapi kemudian kita meninggal juga, maka kita harus ikhlas, kita ridho. Jadi Rasulullah tenang. Kata Rasulullah, hai Abu Bakar, saya udah usaha, saya udah beli onta, saya udah minta tolong sama jamaah. Kita berangkat untuk ke Madinah hijrah. Saya udah melakukan perencanaan yang matang, perjalanan disusun begitu rapi. Tapi kemudian ketahuan juga sama orang kafir, kita mati, udah takdir Allah. Kenapa kita harus pikirin? Tuh Rasulullah begitu. Yang penting udah usaha Abu Bakar. Tuh mungkin omongannya begitu Rasulullah kepada Abu Bakar. Makanya ibu-ibu, anak didik dengan benar, dengan usaha belajar agama. Gitu. Yang penting kita ikhtiar, kita serahkan semua sama Allah lewat doa kita ketika malam. Itu yang disebut dengan ikhtiar. Jadi hijrah itu pelajaran pertama iman, panggilan iman. Kedua adalah hidup itu butuh pengorbanan. Ketiga, hidup bukan sekedar makan dan minum, hidup adalah berkesinambungan. Keempat adalah tawakal yang Nabi ajarkan kepada kita. Mudah-mudahan nilai-nilai ini, hikmah ini bisa kita ambil pelajaran buat kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.